Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Maulia Nur Karim, Umdatul Uli Nikmah, dan Jihan Chandrawardana ingin mempresentasikan mengenai permintaan tenaga kerja, kurv, determinan, dan elastisitas permintaan tenaga kerja. Permintaan tenaga kerja adalah hubungan antara tingkat upah dan jumlah pekerja yang dikehendaki oleh pengusaha untuk dipekerjakan, sehingga permintaan tenaga kerja dapat didefinisikan sebagai jumlah tenaga kerja yang dipekerjakan seorang pengusaha pada setiap kemungkinan tingkat upah dalam jangka waktu tertentu. Permintaan tenaga kerja dipengaruhi oleh permintaan atas suatu barang produksi, sehingga perusahaan akan menambah tenaga kerja untuk produksinya jika permintaan akan barang produksi meningkat. Oleh karena itu, permintaan tenaga kerja disebut juga sebagai derived demand atau permintaan turunan. Artinya, permintaan tenaga kerja oleh pengusaha sangat tergantung permintaan masyarakat terhadap hasil produksinya. Dengan demikian, untuk mempertahankan tenaga kerja yang digunakan perusahaan, maka harus dijaga bahwa permintaan masyarakat terhadap produk perusahaan harus tetap stabil dan kalau mungkin meningkat. Permintaan tenaga kerja jangka pendek. Perusahaan dalam jangka pendek tidak dapat menambah output kecuali dengan menambah pengguna tenaga kerja. Hal ini karena perusahaan yang berada dalam jangka pendek tidak mampu untuk merubah kuantitas modal yang digunakan. Output keseluruhan yang diperoleh dari berbagai macam jumlah tenaga kerja adalah kurang penting bagi permintaan tenaga kerja dibandingkan dengan tambahan terhadap output keseluruhan yang dihubungkan dengan tambahan jumlah tenaga kerja yang digunakan. Tambahan terhadap output keseluruhan yang dilakukan dengan cara melakukan suatu penambahan satu unit tenaga kerja adalah produk fisik marginal dari tenaga kerja atau MPPL. MPP dan tenaga kerja secara normal akan bertambah dengan suatu modal perusahaan. Apabila suatu perusahaan menyelenggarakan unit tenaga kerja tambahan terhadap suatu persediaan modal yang sudah tetap, maka output akan mulai mengalami kenaikan. Dapat atau tidaknya output mengalami kenaikan pada mulanya menurut tingkat pertambahan sangat tergantung pada ciri-ciri unit proses produksi khusus perusahaan itu. Setelah sejumlah tenaga kerja digunakan, maka output akan mulai bertambah menurut suatu tingkat pengurangan. MPP akan menjadi positif tetapi dengan pertambahan yang berkurang atau diminishing. Implikasi utama diminishing return ialah bahwa setelah menggunakan sejumlah tenaga kerja, perusahaan akan bersedia untuk menggunakan input tenaga kerja tambahan hanya dengan pemberian upah yang lebih rendah. Hal ini karena setelah sejumlah tenaga kerja digunakan, setiap unit akan menghasilkan sedikit output tambahan. Permintaan tenaga kerja jangka panjang. Jangka panjang adalah suatu periode di mana perusahaan dapat melakukan penyesuaian atau perubahan terhadap inputnya, baik itu input modal maupun input tenaga kerjanya. Misalkan, apabila majikan perusahaan itu bebas atau sebagaimana keadaan yang sesungguhnya, dalam jangka panjang untuk memilih setiap bentuk kombinasi modal dan tenaga kerja, maka pengusaha akan menghasilkan output dengan kombinasi tenaga kerja dan modal yang mana saja, asalkan mengandung biaya paling rendah. Perusahaan dalam jangka panjang untuk menggantikan ke arah penggunaan suatu input yang relatif akan menjadi lebih murah, memungkinkan untuk membandingkan reaksi perusahaan dalam jangka pendek terhadap perubahan upah dengan reaksi perubahan itu dalam jangka panjang. Dalam jangka panjang, perusahaan itu lebih lanjut akan melakukan penyesuaian. Modal akan menggantikan tenaga kerja. Baik, materi selanjutnya yaitu tentang perubahan kurva permintaan tenaga kerja. Market Demand Curve for Labor atau yang biasa disebut dengan kurva permintaan pasar untuk tenaga kerja adalah kurva yang menunjukkan hubungan antara harga tenaga kerja atau upah dan jumlah total tenaga kerja yang diminta di pasar. Ketika sebuah perusahaan mempekerjakan lebih banyak pekerja, setiap pekerja tambahan berkontribusi lebih sedikit terhadap output.
Perubahan dalam tingkat upah menyebabkan pergerakan sepanjang kurva permintaan. Dan sebaliknya, jika perubahan apapun selain upah dan mempengaruhi permintaan tenaga kerja akan menyebabkan pergeseran kurva permintaan. Adapun beberapa hal yang menyebabkan kurva permintaan tenaga kerja mengalami pergeseran adalah sebagai berikut. 1. Harga hasil produksi. Nilai produk marginal atau value of marginal products adalah produk fisil marginal atau marginal cycle product dikali harga hasil produksi perusahaan. Jadi, ketika harga hasil produksi berubah, nilai produk marginal juga berubah dan kurva permintaan tenaga kerja akan bergeser. Kedua, perubahan teknologi. Kemajuan teknologi meningkatkan produk marginal tenaga kerja yang kemudian meningkatkan permintaan tenaga kerja. Yang ketiga adalah penawaran faktor-faktor produksi lainnya. Jumlah suatu faktor produksi yang tersedia dapat mempengaruhi produk marginal faktor-faktor lainnya. Selanjutnya mengenai determinan permintaan tenaga kerja. Beberapa faktor utama yang menjadi hambatan penyerapan tenaga kerja di Indonesia yaitu kurangnya tenaga kerja terdidik, infrastruktur yang buruk, dan kerangka kebijakan yang berbelit-belit. Variabel yang mempengaruhi permintaan tenaga kerja diantaranya PDRB yang didefinisikan sebagai nilai pasar semua barang dan jasa akhir yang diproduksi dalam perekonomian selama kurun waktu tertentu, dan juga sering digunakan sebagai ukuran pendapatan nasional atau regional. Selain PDRB, upah juga mempunyai pengaruh terhadap permintaan tenaga kerja yang mempekerjakan satu unit tambahan, baik tenaga kerja maupun modal akan menghasilkan pendapatan tambahan bagi perusahaan, karena output yang diproduksi dan dijual akan bertambah. Dan yang terakhir adalah investasi, di mana kegiatan investasi memungkinkan suatu masyarakat terus-menerus meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesempatan kerja. Selanjutnya, elastisitas permintaan tenaga kerja. Secara umum, elastisitas permintaan tenaga kerja adalah persentase perubahan jumlah tenaga kerja yang diminta sebagai akibat persentase perubahan upah. Ada 4 faktor yang mempengaruhi elastisitas permintaan tenaga kerja, yaitu jika terjadi kenaikan upah lebih mudah untuk mensubstitusikan tenaga kerja dengan kapital. Hal ini menyebabkan elastisitas permintaan tenaga kerja lebih elastis. Substitusi itu sendiri ditentukan oleh penggunaan teknologi dalam perusahaan. Jika tenaga kerja tidak dapat diganti dengan kapital, maka nilai upah yang tinggi akan menurunkan permintaan tenaga kerja yang berkaitan pada elastisitas tenaga kerja akan menjadi elastis. Jika permintaan output bersifat elastis, maka permintaan tenaga kerja akan elastis juga. Hal ini karena permintaan tenaga kerja bergantung pada kondisi pasar barang. Jika upah untuk tenaga kerja memiliki persentase yang tinggi dari nilai total biaya perusahaan dan persentase biaya lain, maka elastisitas tenaga kerja akan menjadi lebih elastis. Jika terdapat banyak faktor input lain yang dapat digunakan, maka bila upah naik akan elastisitas tenaga kerja akan lebih elastis. Perusahaan akan lebih memilih untuk mensubstitusikannya dengan faktor lain. Pada dekade yang lalu, biaya tetap yang dikeluarkan perusahaan untuk menyelenggarakan pelatihan khusus untuk tenaga kerjanya. Bila upah naik, maka perusahaan akan tetap mempertahankan pekerjaannya. Yang pertama, mengenai elastisitas substitusi. Elastisitas substitusi adalah dampak dari perubahan biaya relatif faktor produksi terhadap perubahan permintaan relatif faktor produksi. Dampak dari perubahan biaya relatif ini ditentukan oleh pergerakan sepanjang isokuan yang sama dan mengukur tingkat substitusi tenaga kerja terhadap modal dalam proses produksi. Nilai elastisitas substitusi kurang atau sama dengan 0. Kenaikan harga relatif tenaga kerja terhadap harga modal menyebabkan rasio tenaga kerja dan jumlah modal menjadi kecil dikarenakan elastisitas substitusi bernilai negatif. Yang kedua, elastisitas upah. Elastisitas upah menggambarkan efek perubahan upah terhadap perubahan tenaga kerja yang akan diminta untuk mengukur kesensitifan perubahan jumlah tenaga kerja yang diminta apabila terdapat perubahan jumlah upah.
Biasanya elastisitasnya bernilai negatif, bila mana kurva permintaan tenaga kerja memiliki nilai absolut lebih dari satu kurva permintaan tenaga kerja dianggap relatif elastis. Perubahan jumlah tenaga kerja sensitif terhadap perubahan tingkat upah sedikit, upah mengalami kenaikan, maka jumlah tenaga kerja yang diminta turun lebih besar. Jika nilai absolut elastisitas upah lebih kecil daripada 1, kurva permintaan tenaga kerja disebut sebagai permintaan tenaga kerja yang inelasitas. Adanya perubahan pada tingkat upah tidak terlalu disertai dengan penurunan jumlah tenaga kerja yang diminta, maka kurvanya tidak sensitif terhadap perubahan upah. Yang ketiga, elastisitas silang. Elastisitas silang ukuran efek perubahan tingkat faktor produksi selain tenaga kerja. Elastisitas silang mengukur sensitivitas permintaan tenaga kerja terhadap perubahan tingkat harga modal. Secara empiris, elastisitas silang menunjukkan 1. Tenaga kerja kurang pandai dan terampil lebih mudah untuk disubstitusikan dengan modal dibandingkan substitusi modal dengan tenaga kerja terampil, itu berarti menghemat penggunaan tenaga kerja manusia. 2. Tenaga kerja tidak terampil dan terampil juga mempunyai hubungan substitusi. Ketiga, tenaga kerja muda dan dewasa juga mempunyai hubungan substitusi. Keempat, tenaga kerja dan bahan mentah serta tenaga kerja dengan bahan bakar juga mempunyai substitusi meskipun efeknya kecil. Bentuk-bentuk elastisitas permintaan tenaga kerja atau koefisien elastisitas tenaga kerja diantaranya dapat dibagi menjadi 5. Masing-masing dapat diartikan. Yang pertama, suatu elastisitas permintaan tenaga kerja dapat dikatakan elastis sempurna jika terjadi kenaikan upah sebanyak 1%, maka elastis permintaan tenaga kerja akan berubah senilai tak terbatas dan sebaliknya. Kedua, bersifat elastis. Apabila terjadi kenaikan upah sebanyak 1%, maka mengakibatkan penurunan permintaan tenaga kerja sebanyak lebih besar 1% dan sebaliknya. Ketiga, bersifat unitari. Apabila terjadi kenaikan upah sebanyak 1%, maka akan terjadi penurunan permintaan tenaga kerja sebanyak 1% dan sebaliknya. Keempat, bersifat inelastis. Apabila terjadi kenaikan upah sebanyak 1%, maka terjadi penurunan permintaan tenaga kerja sebanyak kurang dari 1%. Begitu pula sebaliknya. Kelima, bersifat inelastis. Sempurna. Apabila terjadi kenaikan upah sebanyak 1%, maka permintaan tenaga kerja akan tetap tidak ada perubahan. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf.